Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ismahuli anu arif nafsi lakum jami'a, ismi rahmanabila min kismi ta'limil lughatil arabiyah al-fasl salis bil alif. Mubasyiroh, fi hadhil waqt saulki wa unakisu ilaikum jami'a anil maudu konsep dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dengan judul konsep dasar pendidikan, di mana di dalamnya terdapat pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, dan fungsi pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan dari para ahli juga saya akan menjelaskan itu. Baiklah, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Makna kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perubahan mendidik secara bahasa. Definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tadi sudah jelaskan ya teman-teman, bahwa pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan bagi peranan masa yang akan datang. Jadi yang dimaksud di sini ialah pendidikan itu menyediakan suatu wadah bagi kita peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk kita di masa yang akan datang. Untuk kita akan menjadi apa di masa yang akan datang. Maka kita harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Misalkan seseorang itu ingin menjadi guru, maka dia harus menempuh pendidikan tersebut dengan mengambil kuliah atau mata kuliah jurusan pendidikan. Atau misalkan dia ingin menjadi dokter, maka seorang tersebut harus menempuh pendidikan mengambil jurusan kedokteran dong, karena dia ingin menjadi dokter. Maka dari itu pendidikan di sini adalah sebuah wadah atau tempat untuk seseorang mengembangkan potensi dirinya. Nah, maka dari itu teman-teman, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa atau orang yang mempunyai ilmu ya teman-teman, kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak tersebut cukup dan cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Karena jika seseorang sudah mempunyai pendidikan, dia bisa membuat hidupnya sendiri lebih baik, teman-teman, dengan dia menempuh pendidikan. Ya, masa depannya akan sedikit terjamin lah, walaupun kita tidak bisa pastikan itu. Pendidikan juga adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Teman-teman, maka dari itu pendidikan yang maksud di sini tersebut mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan kedua orang tua kandung dan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Saya juga akan menjelaskan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pasti kalian pada tahu kan? Beliau menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Nah, jadi dengan cara menempuh jalur pendidikan, dengan cara kita berpendidikan, kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa yang akan datang. Adapun menurut H. Horne adalah proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dari sadar kepada Tuhan seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum pendidikan yang dirancang secara nasional, dalam hal ini Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang dirancangkan oleh lembaga pendidikan tertentu dan menjadi tugasnya untuk diwujudkan. Yang ketiga yaitu tujuan instruksional. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kegiatan belajar mengajar yaitu penguasaan materi tertentu. Secara umum, tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Dengan menempuh pendidikan, anak didik diharapkan menjadi manusia yang memiliki wawasan, pengetahuan, dan mampu berpikir kritis. Memiliki karakter dan kepribadian yang baik, mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut para ahli salah satunya yaitu ulama besar yang terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali juga mengungkapkan pendapatnya tentang tujuan pendidikan. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, apabila manusia ingin mencapai kesempurnaan di dunia dan di akhirat, maka bisa dicapai melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu hadis, teman-teman, yang kita bisa kaitkan dengan tujuan pendidikan. Begini hadisnya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ila jannah. Hadis tersebut dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka sudah dipastikan dan sudah Allah janjikan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi, pendidikan tersebut atau mencari ilmu tidak hanya bermanfaat di dunia saja, teman-teman. Tetapi Allah sudah katakan Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu ya, menikmatnya mencari ilmu, teman-teman. Yang terakhir, saya akan menjelaskan fungsi pendidikan. Yang pertama, untuk menyiapkan seluruh manusia dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. 2. Membangun serta mengembangkan minat dan bakat setiap manusia dalam kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, mewujudkan pelestarian kebudayaan masyarakat. Yang keempat, melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Yang kelima, memberikan sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan, atau dengan kata lain, pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar dengan norma-norma yang dijadikan sebagai landasannya. Jadi, fungsi utama pendidikan yaitu membentuk watak dan membentuk kepribadian manusia agar bisa memanusiakan manusia. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, dari pengertian, tujuan, dan fungsi, bisa ditarik kesimpulan. Itu
Kesimpulannya, pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bimbingan kedua orang tua kandung dan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Taib, syukron kasiran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.